Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome to kelompok 4. Pada video ini, kami akan melakukan praktikum sederhana yang berjudul Uji Osmosis Larutan Garam pada Kentang. Tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui peristiwa osmosis pada kentang, serta mengetahui perbedaan pada percobaan proses rendaman kentang bila menggunakan larutan garam dan air biasa. Tapi, osmosis itu apa ya? Osmosis adalah difusi air melalui membran semi-permeabel dari larutan yang banyak air ke larutan yang sedikit air. Jadi, pada peristiwa osmosis ini, pelarut bergerak dari larutan berkonsentrasi lebih rendah atau hipotonik ke larutan berkonsentrasi yang lebih tinggi atau hipertonik, yang tujuannya untuk menyamakan konsentrasi kedua larutan. Efek ini dapat dilihat dari bertambahnya tekanan pada larutan hipertonik relatif terhadap larutan hipotonik, sehingga tekanan osmotik didefinisikan sebagai tekanan yang diperlukan untuk menjaga kesetimbangan dengan tidak adanya aliran pelarut. Osmosis memberikan cara yang mudah bagi transport air keluar atau masuk sel. Tekanan turgor sel dijaga dengan osmosis pada membran sel antara bagian dalam sel dan lingkungan luarnya yang relatif lebih hipotonik. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat osmosis antara lain. Yang pertama, konsentrasi air dan zat terlarut yang ada di dalam sel dan luar sel adalah osmosis akan terjadi dari zat yang berkonsentrasi pelarut tinggi dan konsentrasi zat pelarutnya rendah menuju zat yang berkonsentrasi pelarut rendah dan konsentrasi zat terlarutnya tinggi. Kedua, ketebalan membran. Semakin tipis membran akan semakin cepat proses difusi. Yang ketiga, suhu. Semakin tingginya suhu, partikel mendapatkan energi yang bergerak dengan lebih cepat. Maka, semakin cepat pula proses osmosisnya. Nah, dari penjelasan teman-teman tadi, kalian udah paham kan apa itu osmosis? Sekarang, biar kalian lebih paham lagi, kita akan mulai ke praktikumnya. Tapi, sebelum kita mulai praktikum, kita harus siapin dulu alat dan bahannya. Alat dan bahan yang pertama ada 2 buah gelas berisi air. Selanjutnya ada kentang yang sudah dipotong berbentuk balok sepanjang 4 cm. Kemudian ada garam. Ada 2 buah label. Jangan lupa ditulis air garam dan air biasa ya. Selanjutnya ada sendok. Dan yang terakhir adalah penggaris. Nah, sekarang kita cari tahu yuk langkah-langkah dari praktikumnya. Langkah kerja dari percobaan ini, yang pertama, siapkan kentang yang sudah dicuci dan dikupas bersih, dipotong dengan berbentuk balok dengan ukuran 4 cm. Setelah itu, masukkan 1 sendok garam ke dalam salah satu gelas yang berisi air, lalu aduk hingga rata. Gelas yang diberikan garam tadi diberi label air garam, dan sedangkan gelas satunya lagi diberikan label air biasa. Setelah itu, masukkan masing-masing kentang ke dalam gelas itu dan didiamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, kentang ditiriskan lalu diamati perbedaan yang terjadi. Pada percobaan kali ini, kita akan mengamati perubahan ukuran kentang yang direndam di dalam air biasa. Pertama-tama yang kita lakukan adalah ambil kentang yang sudah kita potong seperti ini dengan ukuran 4 cm. Jadi kita ukur dulu nih sebelum direndam ukurannya segimana. 4 cm ya teman-teman. Nah, lalu kentangnya kita ceburin ke dalam air yang biasa. Kita tunggu selama 30 menit. Kita udah nunggu nih sekitar 30 menit. Sekarang kita lihat ya, ada perubahan atau enggak dari kentang yang tadi udah kita rendam di air biasa ini.
Nih, kita ukur ya sekarang. Kentangnya nggak ada perubahan, dia tetap 4 cm. Sama kayak di awal sebelum dia direndam di air biasa. Nah, lalu sekarang kita lihat tekstur dari kentangnya setelah kita rendam. Teksturnya ini masih keras ya teman-teman, kayak kentang biasa. Jadi dia nggak ada perubahan ukuran dan nggak ada perubahan dari tekstur kentang itu sendiri. Malah makin mengeras setelah dia direndam dengan air selama 30 menit. Itu. Percobaannya selanjutnya yaitu ketika kentang dimasukkan dalam air yang berisi larutan garam. Kita diamkan ya teman-teman selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit kemudian teman-teman, kita angkat kentangnya. Kentang ini akan mengalami perubahan teman-teman. Yang pertama, ukuran kentang tersebut akan mengecil ya teman-teman. Tuh. Kan awal yang di cobaan air biasa 4 cm. Nah, ini akan berubah ya, mengecil teman-teman. Nah, yang kedua, teksturnya akan berubah menjadi lembek. Maka percobaan kali ini dinamakan dengan percobaan osmosis. Baik, kesimpulan pada percobaan uji osmosis larutan garam pada kentang adalah yang pertama, osmosis merupakan perpindahan molekul-molekul pelarut dari berkonsentrasi pelarut tinggi ke konsentrasi pelarut rendah melalui membran semi permeabel. Yang kedua, zat pelarut akan berpindah dari hipotenik ke hipertonik. Yang ketiga, kentang yang direndam dalam air garam akan mengalami osmosis. Karena apa? Karena kandungan air di dalam kentang lebih besar, sehingga air cenderung keluar, sehingga menyebabkan panjang kentang semakin berkurang. Berbeda dengan kentang yang direndam dalam air biasa akan mengalami difusi. Nah, karena apa? Karena kandungan air yang di luar kentang lebih besar, sehingga air cenderung masuk dan menyebabkan panjang kentang semakin bertambah. Nah, demikian itu tadi kesimpulan yang bisa diambil dari pengamatan kelompok 4 pada uji osmosis larutan garam pada kentang.